Bapa dalam surga, terima kasih atas kesempatan yang telah boleh kami nikmati pada kesempatan kali ini. Bapak, kami percaya sebagai anak-anak yang tentunya Engkau kasihi, kami beroleh anugerah, boleh kesehatan, dan boleh mengisi waktu ini untuk melayani-Mu. Terima kasih ya Tuhan Allah kami, Bapa kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menolong rekaman pada kesempatan kali ini, dan Roh Kudus juga yang akan mengurapi Om Yan sehingga bisa menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang tentunya akan menambah iman kami semua yang menonton tayangan ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Oke sahabat Alpetra, kita berjumpa kembali di kesempatan kali ini, dan tentunya masih bersama Om Yan. Kita akan kembali mendalami Alkitab dari Injil Yohanes, ya, masih di Injil Yohanes, dari Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 sampai 24. Apa saja yang akan kita dapatkan untuk menambah wawasan kekristenan kita dan tentunya menjadikan kita tambah kuat di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Baik, sebelumnya kita sapa dulu Om Yan. Shalom Om, apa kabar? Halo, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Iya. Wah Om, kemarin di komentarnya YouTube ada yang salam-salam buat Om tuh. Nah, tapi udah Om balas kan ya? Iya. Iya. Nah, mungkin kita lihat dulu ayatnya ya Om, dari Yohanes pasal yang ke-7 ayat ke-14. Saya bacain dulu ya Om. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Nah Om, ini Om, kenapa ya orang Yahudi itu bisa mengklaim Tuhan Yesus nggak belajar katanya Om? Karena memang di Alkitab juga nggak ditulis ya Om, Tuhan Yesus belajarnya kapan gitu. Jadi pertama, Yesus kan dari kota kecil. Jadi masa kecilnya tidak begitu diketahui oleh orang-orang di bait Allah di Yerusalem, gitu. Lalu juga kalau orang tampil mengajar di depan umum di Yerusalem, mestinya punya guru di Yerusalem itu. Padahal Tuhan Yesus nggak punya guru di Yerusalem, begitu. Iya. Jadi tiba-tiba muncul, tapi kok itu wibawanya melampaui guru-guru Taurat di Yerusalem. Jadi itu satu pesona yang tersendiri itu. Iya Om, kok bisa seperti itu ya? Jadi mereka kaget sendiri gitu Om. Nah mungkin betul. Waktu kecil itu juga padahal kan dia sempat ya Om berbincang-bincang ya, ketika sama Maria dan Yusuf pergi, terus dia pergi sendiri ke bait Allah ngobrol-ngobrol gitu. Mungkin orang Yahudi yang di sini nggak tahu kali ya Om, kalau pernah ada peristiwa itu gitu. Tapi kalau sebetulnya Om, Tuhan Yesus lagi kecilnya itu betul nggak Om, waktu nggak ada di sini kan di Alkitab, di usia-usia hilang itu katanya dia sebetulnya itu sekolah ya Om, sekolah Yahudi ya, betul nggak Om itu? Ya, itu di Nazaret, sekolah Yahudi itu yang tingkat dasar lah. Oh, sekolah agama gitu ya Om? Orang gitu ya, jadi tapi dasar aja. Sampai kira-kira dinyatakan dewasa antara umur 12-13. Oh iya Om. Tapi juga ya bisa dibilang ini karena Tuhan Yesus itu Tuhan Allah ya, dia pasti udah maha tahu segalanya ya Om ya. Makanya orang Yahudinya, dari mana katanya orang ini punya pengetahuan kayak gitu, nggak belajar katanya gitu ya. Ya itu betul. Jadi tidak tahu ini lulusan mana, tiba-tiba begitu menggebrak itu mempesona. Ini bikin takjub gitu. Terus Om, kita akan lanjutkan di ayat selanjutnya. Tuhan Yesus jawab Om. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku.
barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Nah, sampai situ dulu deh Om. Ini Om, Tuhan Yesus bilangnya ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, dari yang mengutus aku katanya. Terus ini jadi pertanyaan lagi nih Om. Orang Yahudinya juga pasti nanya tuh, gimana sih nih orang, siapa sih utusan, siapa sih dia gitu ya Om ya. Ini maksudnya gimana nih Om? Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Ya Om, di ayat selanjutnya, ayat 18, kita lanjutin ya. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Ini kalimatnya gimana ya Om, maksudnya Om? Penatua-penatua agama Yahudi di situ, maka Yesus itu harus juga memakai otoritas itu, apa namanya, otoritas yang bukan dari dirinya sendiri, tetapi bahwa dia itu diutus oleh Allahnya Israel gitu. Nah ini penting, meskipun Tuhan itu otoritas sendiri, tapi untuk memperkenalkan diri di depan umum pada waktu itu ya harus mengaitkan bahwa dia itu adalah utusan dari Allah Israel. Oh, dia di sini menyatakan dirinya berarti sebagai utusan Allah Israel gitu ya Om. Tapi buat yang ngerti gitu, yang nggak ngerti nggak bisa ngerti katanya gitu. Ini orang ini guru siapa namanya? Jadi di Yerusalem itu ada beberapa guru yang ternama, guru perjanjian lama gitu. Iya. Ada beberapa yang ternama. Tetapi ini Yesus kan tidak belajar sama guru-guru di Yerusalem. Iya, makanya Om. Yesus itu dulu belajar agama dasar di Nazaret 6 sampai 12 gitu. Tapi selanjutnya Yesus itu ya mendalami sendiri, karena kan memang dia adalah firman Allah yang menjelma jadi manusia. Tapi tetap aja bahannya itu perjanjian lama. Gitu. Iya. Jadi Tuhan Yesus itu seperti apa namanya, mendalami perjanjian lama lalu menyatu dengan dirinya. Karena kan dia sendiri yang dulu Iya. sebelum datang ke dunia jadi manusia, dia yang menyampaikan firman. Sekarang sudah menjadi manusia, dia juga mempelajari, ya mereka perlu belajar gitu. Dan itu akhirnya dia menyatu dengan perjanjian lama. Ya Om. Nah Om, itu kalau misalnya ada orang yang sekarang gitu ya Om ya, ngaku oh ini yang benar gitu, nggak ada kesalahan di diri saya, ada manusia lah yang menyatakan seperti itu selain Tuhan Yesus, gimana tuh Om? Nah, jadi kalau Tuhan Yesus itu berkhotbah dengan penuh wibawa itu tetap dasarnya itu perjanjian lama, hanya ditafsirkan secara relevan dengan masa itu. Jadi melebihi dari ahli-ahli Taurat yang ada pada waktu itu. Dan juga kalau Tuhan Yesus menyampaikan firman Allah itu betul-betul relevan ke dalam kehidupan masyarakat waktu itu. Kalau sekarang memang masalahnya jauh lebih kompleks. Ya. Jadi orang bertobat juga sekarang sebenarnya tidak mudah. Tetapi Tuhan Yesus itu meskipun konteksnya internasional karena ada penjajahan Romawi ya, dan budaya Yunani itu sudah menjadi budaya internasional, meskipun pemerintah yang berkuasa itu pemerintah Romawi, tetapi budaya yang dominan itu budaya Yunani. Nah, tetapi kan kalau Tuhan Yesus kan memang dia tahu segala-galanya. Jadi dia itu kalau berkhotbah itu luar biasanya itu betul-betul relevan gitu. Baik dari segi dasar Alkitabnya, baik dari segi budaya Yunani yang waktu itu dominan, juga dengan situasi pemerintahan jajahan Romawi waktu itu. Nah, ini betul-betul luar biasa. Sebenarnya waktu zaman Yesus itu tidak mudah orang untuk mereka pelajaran agama Yahudi itu. Tidak mudah.
Tapi Tuhan Yesus luar biasa, dia bisa menggebrak gitu ya. Oh, iya. Seperti orang jadi terkagum-kagum gitu. Iya. Bisa diterima oleh Iya. semua golongan begitu. Iya. Gitu. Iya Om. Soalnya nanti kode ayat selanjutnya juga ada kata lagi tuh. Maka heranlah gitu. Jadi orang-orang yang saat itu mendengar Tuhan terheran-heran ya Om. Banyak yang terheran-heran karena mendengar suara Tuhan. Karena dengar suara Tuhan jadi karena dengar Tuhan ngomong mungkin ya. Jadi banyak yang terheran-heran ya Om. Waktu itu gitu. Begini ya, ini satu pelajaran yang sangat bagus bagi pengkhotbah sekarang ya. Iya. Jadi kalau orang berkhotbah itu Iya. dasarnya harus bagus, tapi juga penyampaiannya harus relevan dengan pendengar. Oh, Jadi iya. itu tidak mudah. Zaman Yesus juga mudah. Nah, Iya. zaman sekarang juga sama, tidak mudah gitu. Kompleks kan itu Iya. masalah-masalah budaya sekarang itu tumpang tindih gitu Iya, ya. iya. Jadi makanya pengkhotbah itu harus betul-betul minta hikmat Tuhan, akal budi, kebijaksanaan, lalu yang jangan kurang itu kuasa Roh Kudus. Iya Om. Itu harus ada. Iya, harusnya kan berdasarkan itu ya Om, berdasarkan firman Tuhan dan ada kuasa Roh Kudus gitu. Makanya kata Tuhan kan kalau ngomongnya dari dirinya sendiri, berarti ya mencari hormat diri sendiri ya Om. Kalau zaman sekarang mungkin dia pengen viral gitu misalnya ya Om. Jadi ya kayak kata-katanya sendiri seolah-olah dari Alkitab. Aku yang ngomong nih gitu ya. Iya. Memang Tuhan Yesus pernah berkata, tetapi aku berkata kepadamu. Iya. Tetapi kan sebelumnya kan dia tetap mengambil otoritas perjanjian lama. Oh iya ya Om. Gitu. Iya. Nah, jadi tidak menyimpang dari perjanjian lama. Kita boleh dengan inovasi, mengatakan seperti khotbah-khotbah yang bagus, yang relevan ya bagaimana. Tapi pertama jangan keluar dari kebenaran Alkitab. Yang kedua, apakah nyambung dengan pendengar? oh iya. Penting. Iya ya Om. Ya Om. Benar sih yang kata Om tadi ya, berdasarkan ke perjanjian lama ya Om ya. Karena di ayat yang selanjutnya kan ini saya bacain dulu ya Om. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau? Jawab Yesus kepada mereka, hanya satu perbuatan yang kulakukan dan kamu telah heran. Nah kan telah heran tuh Om. Nah itu betul ya Om, berarti berdasarkan perjanjian lama, karena dia nyeritain tentang Musa ya Om, yang ngasih hukum Taurat katanya. Terus waktu Tuhan nanya, mengapa kamu berusaha membunuh aku? Orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan. Ini marah ya Om, berarti orang-orang Yahudi itu ya. Jadi waktu itu, waktu Tuhan Yesus mengajar di depan orang banyak, itu pendengarnya itu macam-macam. Ada ya yang memang ingin membunuh Tuhan Yesus. Iya. Tetapi kan mereka kan diam-diam perencanaannya. Baru belakangan itu mau menyusun strategi bagaimana membunuh atau menyalibkan Yesus itu. Iya. Jadi Tuhan Yesus kan sudah tahu rencana-rencana mereka itu. Jadi mungkin sebagian sih bingung juga. Gitu kan. Iya. Siapa yang mau bunuh kamu katanya, itu yang tidak merasa ada rencana jahat. Tapi yang ada rencana jahat mau membunuh Tuhan Yesus ya diam-diam di situ. Tunggu saat ada ya. Ada di situ. Ada. Tuhan Yesus manusia. Ya. Iya. Tuhan Yesus manusia. Ya udah tahu ya Om jadinya. Yang berencana itu tahu hati manusia ya Om. Nah ini Om lanjutnya lagi nih Om, ini ya hanya satu perbuatan yang telah kulakukan dan kamu telah heran. Ini perbuatannya yang waktu dia menyembuhkan atau dia waktu ngasih makan itu mungkin ya Om? Banyak sih mujizatnya. Iya. Gitu. Ya itu juga bikin mereka heran gitu ya Om ya. Makanya sering disangkal nih zaman sekarang juga itu
Mukjizat itu ada apa? Fakta ilmiahnya gitu, ada penjelasan sainsnya. Itu bukan mukjizat gitu. Ya, itu udah dibahas sih waktu kita tayangan yang video sebelum ini ya Om ya. Dan itu kayaknya nggak usah kita perpanjang lagi. Iya. Nah Om, ini yang menarik nih Om di ayat 22 ini ya Om ya, sampai ayat seterusnya itu ayat 23 itu Om. Ini ngomongin tentang sunat nih Om. Ah, ini juga pernah ditegasin sama Paulus ya Om ya, tentang sunat itu. Bukan masalah sunatnya nih Om. Kan Tuhan bilang sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau orang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat? Jadi ada dua nih Om yang mau saya tanya nih Om, tentang sunat itu sebetulnya gimana Om? Itu dari zaman kapan Om? Abraham ya Om? Iya, tapi kemudian diresmikan waktu zaman Musa. Oh, Jadi semua orang Israel, termasuk yang bekerja sama orang Israel itu jadi hamba-hambanya atau iya. yang dibeli. Nah, itu yang laki-laki, ya tapi yang laki-laki saja yang disunat gitu. Oh iya Om. Sebagai tanda keumatan. Tapi karena itu kan masyarakat patrilinear. Patrilinear itu jadi wakil lah yang mewakili masyarakat. Jadi memang disunat itu sejak zaman Musa menjadi wajib begitu bagi bangsa Israel. Oh. Tapi bagi di luar Israel memang nggak ada kewajiban. Oh, nggak ada ya Om. Gitu. Jadi memang waktu itu yang terutama waktu zaman Musa itu ya Om, yang diwajibkan gitu, yang ikut apa material yang dari pembuangan itu mungkin ya Om. Ya, jadi waktu zaman Israel kemudian itu diwajibkan sebagai tanda keumatan. Iya Om. Nah itu sebetulnya Om, kalau Tuhan Yesus sendiri mengajarkan sunat itu gimana Om? Bukan rasul lain ya, Tuhan Yesus sendiri. Ya, sunat yang sesungguhnya itu adalah sunat ya, secara batin. Jadi pertobatan. Kalau Paulus juga negasin ya Om akhirnya ya untuk jemaat di Kolose ya, masalahnya bukan yang disunat atau tidak disunat gitu, tapi yang Om jelasin tadi juga masalahnya sunat hati yang betul ya Om. Bagaimana hatinya yang benar di hadapan Tuhan. Ya, kecuali bagi bangsa Israel ya, Ya. gitu. Itu wajib Ya. disunat. Tapi bagi Kristen kan sunat hati. Jadi sunat hati itu Iya. pertobatan yang sungguh-sungguh. Lalu demi iman kepada Tuhan Yesus Kristus mengalami kelahiran baru secara rohani. Ya. Nah itu disebutnya sunat rohani, hatinya yang disunat. Ya. Jadi hidup baru maksudnya Iya. dibersihkan, hatinya Iya. dibersihkan. Ya. Kalau secara fisik gimana Om? Mungkin berkaitan sama kesehatan aja ya Om. Kalau di Kristen ya nggak ada kaitannya sama agama kan. Ya betul, alasan kesehatan saja. Iya. Jadi nggak masalah kan gitu. Banyak orang yang mempertanyakan gitu. Kok hari Sabat kamu boleh karena alasannya untuk mentaati hukum Musa gitu. Jadi boleh melakukan ini kayak seperti ada pengecualian gitu ya Om di hari Sabat itu. Nah ini gimana Om sebetulnya Om? Udah berkali-kali ya Om kalau kita baca di Alkitab tuh Tuhan selalu berbenturan dengan hari Sabat gitu. Makanya dibilang nggak ada hari Sabatnya tuh udah diubah sama Tuhan Yesus gitu. Jadi masalah hari Sabat itu, jadi dulu itu supaya orang fokus memikirkan hal-hal rohani. Iya. Di samping itu juga ada hari istirahat di dalam setunggu. Iya. Nah, jadi waktu itu demikianlah bahwa umat Kristen abad pertama juga ada sebagian yang mengikuti tradisi Israel. Ya, jadi selain ada itu sunat dan hari Sabat, tapi kemudian lama-kelamaan itu jadi bukan soal Sabat, bukan soal sunat gitu. Iya. Tetapi
Jadi setiap hari itu harus disucikan untuk Tuhan, dan juga sunat itu sunat yang diakui oleh Tuhan sekarang itu sunat hati itu. Nah ini katanya juga makanya khususkan untuk tidak makan, tidak minum, tidak melakukan kegiatan. Ini katanya adopsi dari hari Sabat. Ini gimana Om? Yang benar itu membuktikan bahwa dulu Yesus pernah ke daerah mana itu makanya diadopsi gitu. Jadi kalau tradisi keagamaan itu memang tidak seragam. Jadi ada orang-orang tertentu atau pengaruh tertentu itu jadi mengadopsi tradisi Israel, hari Sabat dan soal sunat gitu. Tetapi kalau dari Alkitab itu tidak ada keharusan soal menyucikan hari Sabat dan soal sunat gitu. Jadi bukan tidak boleh menyucikan hari Sabat gitu. Tapi jangan menganggap benar oleh karena perbuatan yang sebenarnya itu perbuatan keagamaan doa yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu kan kelahiran baru secara rohani. Tapi itu kan alasannya Om, kayak di alasan hari Sabat itu ya, terutama juga ada yang menuduh kita itu udah melanggar hukum Tuhan kan Om, hukum Taurat gitu, yang kan kuduskanlah hari Sabat. Nah kamu nggak ngelaksanain hari Sabat katanya, kamu hari Minggu bukan hari Sabat gitu. Jadi ada orang-orang Kristen kemudian mengatakan itu hari Sabat. Itu orang Kristen sejati setiap hari Sabat. Tetapi soal ibadah di rumah ibadah, yaitu padanya seminggu sekali. Tetapi soal harinya ada yang menguduskan hari Minggu sebagai hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ada juga yang mengikut orang Yahudi menguduskan hari Sabat. Nah, ada ayatnya di Alkitab itu kita jangan saling menyalahkan soal hari. Kita mau ibadah hari Sabat, hari Minggu, hari Senin, hari Selasa. Setiap hari orang Kristen harus beribadah gitu. Setidaknya ya sekeluarga gitu ya. Atau kan ada gereja yang mengadakan ibadah pertengahan minggu gitu. Jadi jangan, makanya ada ayatnya jangan ribut soal hari gitu. Iya Om. Nah ini Om, ini mungkin buat sahabat Apetra juga nih Om ya, saya bacain dulu Om dari Keluaran 35 ya Om ya. Ayat 1-3. Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu harus dihukum mati. Jangan kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Nah itu Om, apa hukuman mati ya Om? Nah ini kan, tapi nggak ditulisin di sini ya Om harinya apa ya? Pokoknya dalam 7 hari atau ada 1 hari gitu kan Om? Jadi pertama dan perjanjian baru itu memang beda gitu. Kalau perjanjian lama itu harus menulis kata hukum Tuhan itu. Di dalam itu semua dilakukan dari dalam hati. Jadi bagi orang Kristen setiap hari itu harus disucikan, beribadah. Orang Kristen setiap hari harus beribadah. Jadi meskipun kita bekerja, tapi bebannya itu serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi beban apa aja di dalam hati, pikiran, ya apa yang mengganggu pikiran kita, hati kita itu serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka ayatnya mengatakan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi setiap hari kita bersabat, beribadah dan bersandar Tuhan gitu. Ayat terakhir nih Om, ayat 24. Nah ini Om yang juga perlu penjelasan dari Om. Ayat 24, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak,
tetapi hakimilah dengan adil. Nah, ini gimana Om? Bagi orang Kristen, kita itu jangan menghakimi orang. Ya. Kita salah dibilang salah, itu kan, yang benar dibilang benar. Tapi kalau kita tidak tahu, jangan sembarangan menghakimi orang. Kita hidup di zaman yang sudah beradab, gitu. Jadi sejak zaman Tuhan Yesus itu manusia itu sudah dikatakan sudah pada puncak perkembangan budaya hukum, gitu. Jadi kita jangan lagi terbawa pada zaman jahiliyah, zaman bodohan. Kita hidup di zaman yang sudah maju. Jadi kita tidak boleh menghakimi itu secara pribadi. Tapi kalau pemerintah itu kan sudah mengambil penghakiman demi ketertiban umum, gitu. Jadi serahkanlah penghakiman kepada pemerintah atau kepada yang berhak. Jadi kalau pribadi rakyat siapapun, ya agamanya apapun, tidak berhak menghakimi atau mengadili, gitu. Bagaimana kalau secara pribadi di dalam hati kita? Kita juga jangan sembarangan, karena kan kita tidak tahu yang sebenarnya. Gitu. Kita tahu, oh dia berbuat begini, berbuat begitu. Nah, kalau itu menaruh ke masyarakat kan ada polisi, ada jaksa, gitu. Tapi kalau soalnya melanggar hukum keagamaan, ya doakan saja. Semoga dia berkenan kepada Tuhan. Dan kita kan tidak tahu kita berkenan kepada Tuhan atau dia yang kita hakimi itu berkenan kepada Tuhan. Ya kan? Maka kalau penyanyi baru itu kita disuruh saling mendoakan, saling menasehati, gitu. Jadi jangan kita merasa dia paling benar. Iya Om. Tadi juga ya udah Om singgung sedikit bahwa hakim harus ada. Tadi yang udah Om singgung sedikit sih kan pengadilan tetap ada itu. Dan juga Tuhan juga sudah memperingatkan kalau menghakimi, hakimi dengan adil ya Om ya. Nggak boleh gitu. Tadi kan Om bilang ada aparat polisi, ada jaksa, itu menghakimi kriminalitas lah ya. Ya, jadi begini. Bukan saja Tuhan Yesus mengajarkan kepada umatnya jangan mengadili atau jangan menghakimi orang. Jadi itu kan udah ada konteksnya sendiri ya Om ya. Bukan berarti tadi juga Om udah negasin menghakimi itu juga mungkin harus objeknya ya Om ya, jangan menghakimi subjeknya gitu kan. Om kalau ngajarin jangan benci orangnya, benci kelakuannya gitu kata Om. Itu. Ya. Oke Om. Nah, mungkin Om sekarang bisa memberikan kesimpulan atau closing statement dari perbincangan kita pada kesempatan ini. Silakan Om. Jadi Tuhan Yesus itu memberikan prinsip hidup bermasyarakat itu secara luar biasa. Kalau kita sama sekali tidak boleh menghakimi orang lain, karena kalau secara pribadi bisa saja kita hakimi nanti berubah menjadi lebih baik kita hakimi. Secara bermasyarakat itu harus ada pengadilan, gitu, dan lembaga penegakan hukum di masyarakat itu harus ada, gitu. Nah, tetapi kalau pribadi-pribadi nggak boleh kita main hakim sendiri. Nah, di dalam keluarga bagaimana? Nah, di dalam keluarga itu ya kadang-kadang ada namanya pengadilan keluarga ya. Itu hanya untuk anggota keluarga gitu. Tapi tidak semua keluarga begitu. Jadi biasanya ayah ya dan ibu didukung oleh ibu ya menegakkan peraturan dalam keluarga. Itu juga bagus daripada orang tua yang masa bodoh terhadap kelakuan anak-anaknya. Tuh. Ya. Jadi bagus kalau ayah itu dan ibu mendisiplin anak-anaknya. Kalau salah ya disidang, tapi sidangnya kan bukan pakai kekerasan. Nggak boleh pakai kekerasan. Jangan berlebihan, tapi juga jangan terlalu lembek. Oh iya Om, disiplinnya harus adil ya. Kan dulu juga Om ajarin kalau
salah kena disiplin, tapi kalau ada yang bagus harus dipuji juga, jadi seimbang gitu. Yaitu apa saya mau mengatakan tidak mudah menerapkan disiplin di dalam keluarga, itu tidak mudah, tapi usahakanlah. Ya, Om. Baik sahabat Apetra, sungguh luar biasa ya, walaupun renungannya singkat dari Om, tapi kita pasti mendapatkan sesuatu berkat rohani untuk kita semuanya. Sahabat Apetra, sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan kita mohon kesediaan untuk Om Yan menutup di dalam doa. Silakan Om. Berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi dan isinya, kami kenal melalui dari dalam Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk sengaja menebus dan menyelamatkan orang dosa, dan sudah bangkit naik ke surga menyediakan tempat bagi orang percaya. Kami bersyukur Bapa di surga, dan kami serahkan pelayanan kami seluruhnya, semua apa yang kami sudah perbuat, juga apa yang kami sudah usahakan untuk memasukkan firman Tuhan, kami serahkan kepadamu. Dengar doa kami Bapa dengan ucapan syukur. Kami dalam nama Yesus Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Om. Terima kasih sahabat Apetra. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan juga ingat jaga kesehatan. Shalom Maranatha. Haleluya.